Alam semesta memiliki keistimewaan, kekuatan, dan keagungan yang tak terhingga. Manusia bagaikan butiran debu bila dibandingkan dengan keagungan alam semesta. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Karenanya, kehidupan manusia tidak terlepas dari koneksitas, energi, dan kekuatan alam semesta. Tetapi, di samping keindahan dan keagungan alam semesta, terdapat banyak bencana alam yang terjadi. Gunung meletus, tanah longsor, banjir hingga tsunami adalah beberapa contoh dari bencana alam yang terjadi. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta? Di dalam agama Buddha, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta diatur oleh suatu hukum kosmis. Hukum tertib alam semesta yang disebut dengan panca niyama. Disebut panca karena terdiri dari 5 hukum alam yang bekerja saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Panca niyama merupakan hukum kosmis yang mengatur alam semesta beserta isinya. Hukum ini tidak dapat dimusnahkan sehingga terus ada sepanjang waktu. Hukum ini tidak dipengaruhi oleh dimensi ruang waktu, tempat maupun keadaan. Ada 5 hukum tertib alam semesta, yaitu Utu niyama, Bija niyama, Dhamma niyama, Citta niyama, dan Kama niyama. Utu niyama merupakan hukum alam yang mengatur pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, panas, lapuknya bebatuan, gaya gravitasi bumi, dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari dalam ilmu kimia dan fisika. Fenomena alam seperti hujan, panas, gempa bumi, gunung meletus, pergeseran lempeng bumi, dan lain sebagainya adalah contoh bekerjanya dari hukum Utu niyama. Bija niyama merupakan hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan maupun pada manusia dan binatang. Proses biji yang tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, pembentukan janin, serta pertumbuhan sel adalah contoh dari bekerjanya hukum bija niyama. Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari dalam ilmu botani dan ilmu biologi. Dhamma niyama merupakan hukum alam yang mengatur tentang kejadian alam khusus dan istimewa. Banyak kejadian-kejadian istimewa di dunia ini, seperti saat kelahiran Pangeran Siddhartha, saat petapa Siddhartha menjadi Buddha, dan saat Buddha parinibbana. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, banyak kejadian seperti bunga yang mekar padahal belum waktunya untuk mekar, bumi yang bergetar dahsyat, dan lain sebagainya, yang merupakan contoh dari bekerjanya hukum Dhamma niyama. Citta niyama merupakan hukum alam yang mengatur tentang cara bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Pikiran memiliki keunikan dan keistimewaan yang luar biasa. Bahkan di syair 1 Dhammapada membahas tentang pikiran. Banyak pula ajaran dari Buddha yang membahas tentang pikiran. Kemampuan pikiran seperti membaca pikiran orang lain, mengingat kelahiran yang lampau adalah contoh-contoh dari bekerjanya hukum citta niyama. Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari dalam ilmu psikologi. Kama niyama merupakan hukum alam yang mengatur tentang perbuatan dan hasil dari suatu perbuatan. Perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani akan menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian pula perbuatan buruk yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Kama niyama mengatur tentang tanggung jawab dan etika.
Dari kelima hukum tertib alam semesta yang telah disebutkan, ada dua hukum yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu Cipta Niyama dan Karma Niyama. Cipta Niyama yang membahas mengenai pikiran sangat penting untuk dipelajari. Sesuai dengan pernyataan Sang Buddha, bahwasannya setiap diri manusia memiliki benih-benih bijaksanaan yang bisa dikembangkan. Maka dengan memahami hal tersebut, kita juga harus senantiasa mengembangkan benih-benih kebijaksanaan dalam diri kita. Sang Buddha juga menjelaskan dalam Dikha Nikaya 219 bahwa seseorang menjadi cerdas dan bijaksana dapat dicapai melalui 3 cara, yaitu yang pertama, membaca, belajar, dan berpikir melalui penyelidikan akan sebab akibat. Yang kedua, mendengar penjelasan dari seorang guru yang bijaksana. Yang ketiga, rajin melaksanakan meditasi di dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan diri menjadi seorang yang cerdas merupakan suatu hal yang baik, tetapi harus juga diimbangi dengan perilaku yang baik pula. Daniel Goleman, seorang psikolog, menyatakan bahwasannya EQ atau kecerdasan emosional lebih penting dibandingkan dengan IQ atau kecerdasan intelektual. Goleman juga menyatakan bahwasannya 80% kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosional. Maka, selain kita harus mengembangkan diri menjadi seorang yang cerdas, kita juga harus mengimbanginya dengan perilaku yang baik. Hukum kedua adalah Karma Niyama yang mengatur mengenai perbuatan dan hasil perbuatan. Dengan memahami bahwa kita akan menerima hasil dari perbuatan yang kita lakukan, maka hendaknya kita senantiasa untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Jika ingin disayangi teman, maka sayangilah teman. Jika ingin dibantu teman, maka bantulah teman. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menyatakan bahwa diri sendiri merupakan pelindung bagi diri sendiri. Buddha hanya menunjukkan jalan. Dengan memahami hal ini dan cara bekerja dari hukum karma, maka sebaiknya kita senantiasa memupuk dan melakukan kebajikan di dalam kehidupan. Karena dengan melakukan perbuatan baik, maka kita akan terlindungi. Sama halnya ketika kita mendengar cerita orang-orang yang bisa selamat dikala terjadi suatu bencana alam yang sangat dahsyat. Orang-orang tersebut dapat selamat kemungkinan disebabkan akibat perbuatan dan karma baik yang telah dilakukannya. Perbuatan atau ulah manusia ternyata secara tidak langsung juga mempengaruhi bekerjanya hukum tertib alam semesta. Di dalam Anguttara Nikaya disebutkan, apabila manusia sudah tidak lagi memperhatikan perilaku dan perbuatannya tidak sesuai dengan sila, maka bencana-bencana alam akan terjadi di bumi yang menyebabkan manusia akan menderita, sakit, dan mati. Ada 2 jenis bencana yang terjadi di dunia ini. Yang pertama, yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam yang diatur oleh Utu Niyama. Dan yang kedua, bencana yang terjadi karena ulah manusia. Jenis bencana yang terjadi oleh ulah manusia adalah jenis bencana dengan dampak yang lebih besar. Penebangan hutan liar yang menyebabkan alih fungsi hutan menjadi berubah, menyebabkan pemanasan global, dan lain sebagainya. Yang mana dampak dari pemanasan global ini ternyata lebih besar dan bahkan dialami dalam waktu yang cukup lama. Di akhir tahun 2019, dunia dikemparkan dengan sebuah wabah penyakit COVID-19, yang mana wabah ini benar-benar mengubah kehidupan manusia secara keseluruhan. Manusia dipaksa untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya untuk menghindari penyebaran dari COVID-19. Jika kita perhatikan, awalnya penyakit COVID-19 muncul di daerah Wuhan, di sebuah pasar yang memperjualbelikan binatang liar untuk dikonsumsi. Ini adalah salah satu wujud dari keserakahan manusia yang bertindak mengkonsumsi binatang liar yang seharusnya tidak dilakukan. Karena karma yang dilakukan oleh manusia ini, maka secara tidak langsung akan mengakibatkan hukum bija niyama yang bekerja, yaitu dengan menciptakan suatu entitas baru berupa virus COVID-19 untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Yang akibat dari keserakahan manusia ini,
mengakibatkan terjadinya wabah penyakit baru yaitu COVID-19. Oleh karenanya, hendaknya kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari alam semesta, yang hidup dari energi alam semesta, sudah sebaiknya kita merawat dan mencintai alam semesta. Kita dapat memulainya dari hal-hal kecil yang dimulai dari diri kita sendiri, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan listrik dan air, serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, memilah sampah organik dan non-organik, dan lain sebagainya. Alam dan lingkungan menjadi tempat tinggal manusia. Kondisi lingkungan akan mempengaruhi kondisi kehidupan manusia. Sudah selayaknya kita sebagai manusia menjaga alam dan lingkungan, senantiasa berbuat baik sesuai dengan sila dan dhamma.